Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ahmadli dalam channel Ahmad Sidik. Kali ini kita ada konten terbaru untuk channel Ahmad Sidik. Untuk nama kontennya adalah Anda Tanya, Saya Jawab. Oke. Oke guys, kita kembali ke topik yang tadi yang akan kita bahas hari ini tentang PSBB. Apa sih itu PSBB? Mungkin kalian sudah tahu PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Jadi PSBB ini sebelumnya kan sudah dilakukan di Jakarta, kemudian nanti di tanggal 22 akan dilakukan juga di Bandung ya, di Bandung, di kota Bandung dan sekitarnya. Oke guys, sebetulnya apa sih dampak positif dan negatif dari PSBB ini? Dari segi positifnya itu bisa mengurangi penyebaran virus corona itu sendiri ya. Jadi dengan cara tidak banyak beraktivitas di luar begitu. Itu untuk positifnya. Kalau untuk negatifnya, jadi kegiatan kita itu jadi terbatas dan itu berpengaruh ke pekerja harian yang sehari-harinya bekerja di luar, yang menggantungkan hidupnya di lapangan seperti itu sangat dibatasi juga ya oleh PSBB ini seperti itu. Oke, selanjutnya apa sih yang harus dilakukan ketika menghadapi PSBB ini? Sebetulnya sih jangan terlalu tegang ya, santai saja karena kan itu anjuran pemerintah atau peraturan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya supaya bisa memutus rantai virus corona itu sendiri. Jadi untuk kebaikan kita semua ya seperti itu. Jadi untuk bagaimana sih cara menghadapi PSBB ini? Kalau cara menghadapinya sih santai saja ya, seperti saya ini sedang santai. Jadi santai saja, jangan terlalu tegang, kita jalani saja apa yang dianjurkan pemerintah karena itu kan untuk kebaikan kita semua ya seperti itu. Jadi supaya memutus rantai virus dari corona itu sendiri begitu. Jadi jangan terlalu tegang, santai saja karena itu baik untuk kita semua seperti itu. Oke guys, tadi kan sudah dibahas untuk PSBB-nya sendiri. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan dari netizen melalui Twitter yang akan kita bacakan ya. Karena kan ini sesuai dengan judul kontennya, jadi Anda tanya, saya jawab. Oke. Yang pertama ini ada yang menanyakan dari ini ya, @cihui_cikai. Ini pertanyaannya, sebentar saya bacakan dulu. Nah, apakah PSBB ini efektif untuk memutus rantai penyebaran virus corona? Kalau menurut saya sih ini iya sih bisa dibilang seperti itu, tapi kan virus corona itu sangat cepat ya penyebarannya. Jadi kalau misalkan dengan PSBB ini ada kemungkinan bisa efektif, ada kemungkinan tidak bisa efektif juga karena kan virusnya itu cepat menyebar gitu. Jadi kalau misalkan dengan membatasi kegiatan kita di luar, tetap saja kalau misalkan ada satu atau dua orang yang tidak disiplin, maksudnya tidak melakukan apa yang dianjurkan pemerintah, itu pasti kan akan menyebar lagi ke yang lain seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini, apakah setelah PSBB ini akan ada solusi lainnya dari pemerintah? Sebetulnya sih itu harus. Oke, untuk pertanyaan keduanya ya, jadi tadi kan sudah terjawab ya, apakah PSBB ini efektif untuk memutus rantai penyebaran virus corona? Itu bisa efektif, bisa juga tidak, jawabannya seperti itu ya. Jadi sudah saya jelaskan. Kemudian pertanyaan kedua, apakah setelah PSBB ini akan ada solusi lainnya dari pemerintah? Sebetulnya itu pertanyaannya bukan ke kita, tapi harusnya ke pemerintah. Tapi akan coba saya jawab saja ya, jadi masukkan juga untuk pemerintah. Seharusnya sih selain kegiatan PSBB, membatasi kegiatan PSBB itu sendiri, ini sih seharusnya pemerintah menganjurkan lagi kepada si rakyatnya itu untuk tidak melakukan aktivitas yang tidak penting. Maksudnya kalau misalkan tidak terlalu penting, jangan memaksakan untuk keluar rumah seperti itu. Kemudian pemerintah memberikan sanksi secara tegas kepada si rakyatnya yang membangkang atau yang tidak melakukan anjuran dari pemerintah, karena kan itu kembali lagi ya kepada pribadi masing-masing. Jadi kalau misalkan pribadinya seperti itu, seperti pembangkang seperti itu, nah itu harus diberikan sanksi tegas seperti itu oleh pemerintah kita seperti itu. Itu kan lagi-lagi untuk kebaikan kita semua, jadi jangan egois gitu seperti itu. Oke guys, tadi pertanyaannya masih dari cihui_cikai. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak yang nanti akan dirasakan oleh buruh harian atau pedagang kecil yang ketika PSBB akan dilaksanakan. Jadi itu dampaknya sudah pasti akan berdampak sangat besar sekali ke
penghasilan mereka ya, seperti itu. Karena kan mereka bergantung hidupnya itu di lapangan, jadi setiap harinya itu mereka harus keluar rumah, berkegiatan di luar rumah. Jadi kalau PSBB dilaksanakan otomatis kan dibatasi ya, seperti itu. Jadi otomatis si buruhnya itu atau si yang pedagang kecilnya itu akan sangat berdampak sekali begitu. Jadi nanti mungkin pemasukan untuknya akan berkurang karena kan PSBB itu pembatasan secara besar-besaran ya, seperti itu. Jadi kegiatan di luarnya pun akan dibatasi seperti itu. Jadi otomatis pemasukan untuk rumahnya, maksudnya pemasukan untuk keluarganya akan berkurang seperti itu. Dampaknya seperti itu ya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan melalui Twitter ya. Di sini ada atas namanya @sumasit. Di sini katanya Bang Ahmad Li, kenapa Bang Ahmad Li selalu pakai bandana ketika membuat konten? Kenapa tidak memakai aksesoris yang lain? Seperti itu ya pertanyaannya. Jadi jawabannya sebetulnya sih itu untuk bandananya sendiri kan ciri khas ya yang akan jadi brand saya. Jadi ketika saya melakukan konten atau membuat konten pasti ciri khasnya itu bandana. Nah, kebetulan bandananya itu kan sering dipakai yang warna hijau. Sebetulnya itu bandananya itu kan banyak ya. Bukan yang hijau aja, tapi itu favoritnya itu yang warna hijau seperti itu. Kemudian kenapa tidak memakai aksesoris yang lain? Mungkin next ketika saya sudah mulai bosan dengan memakai bandana, mungkin akan pakai topi atau mungkin pakai kacamata atau pakai yang lainnya. Tapi untuk saat ini saya sedang nyaman memakai bandana ya, seperti itu. Tapi untuk saat ini karena kontennya baru, jadi saya tidak memakai bandana dulu ya saat ini. Oke. Itu pertanyaannya sudah terjawab ya, @sumasit. Kemudian selanjutnya ini masih dari Twitter untuk atas namanya @lina_gboy. Pasti ini penyanyi dangdut ya, ada gboy-gboynya gitu. Nah, ini pertanyaannya Bang Ahmad Li, kalau misalkan corona berakhir, apakah akan membuat konten di luar dan tempat apa yang akan jadi destinasi pertama Bang Ahmad Li untuk dijadikan konten? Nah, kalau misalkan corona berakhir, mudah-mudahan secepatnya ya bisa berakhir, sudah pasti kita akan membuat konten lagi di luar ya, seperti sebelumnya kan pernah di luar, di gunung ya, di bukit Puncak Bintang. Mungkin nanti kita akan ke gunung lagi, tapi dengan gunung yang lain. Mungkin kita akan ke Garut, akan di sana ada Burangrang, ada Gunung Guntur, mungkin akan ke sana. Tapi yang saya ingin dikunjungi, dinasti apa yang pertama kali akan dikunjungi setelah corona, itu saya ingin sekali ke Guntur lagi. Sebetulnya kan sebelumnya saya sudah pernah ke Guntur. Nah, karena Guntur itu sangat bagus dan sangat indah, jadi saya ingin ke sana lagi. Jadi destinasi yang akan saya kunjungi setelah corona berakhir yaitu di situ, ke Gunung Guntur ya, seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari @luna_kw. Luna KW. Jadi Ahmad Li, kalau diberikan pilihan, apakah mau fokus di YouTube atau TikTok? YouTube atau TikTok? Menurut saya sih dua-duanya menyenangkan. Terus dua-duanya juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau disuruh pilih sih saya bingung ya sebetulnya. Tapi kalau masalah masukan untuk kita, maksudnya untuk materi, yang pasti sih lebih suka YouTube. Karena kan YouTube lebih menghasilkan daripada TikTok. Tapi kalau TikTok kan itu tujuannya untuk hiburan saja. Kalau YouTube itu untuk mendapatkan penghasilan selain bekerja formal gitu. Jadi side job seperti itu. Itu udah kejawab. Kemudian
Pertanyaan selanjutnya, kasih tips dong cara bikin konten yang menarik kayak gimana? Konten yang menarik kayak gimana? Kalau menurut saya sih, kalau misalkan ingin membuat konten, kita harus merencanakan dulu secara matang apa yang akan dibikin. Kemudian setelah itu kita prepare, jadi mempersiapkan diri apa yang akan dilakukan, misalkan dari kostum, dari materinya, mau membahas tentang apa, kemudian lokasinya di mana, kemudian akan memakai apa seperti itu. Kemudian carilah konten yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Misalkan kalau sebelumnya ada konten untuk jalan-jalan, misalkan traveling kemana, nah kita cari konten yang mungkin jauh berbeda, jadi berbanding terbalik dari yang tadi. Kalau misalkan sebelumnya ada yang traveling ke luar negeri, nah kalau kita misalkan pergi ke gunung atau ke perkampungan yang lebih merakyat, itu kan jadi konten yang menarik ya nantinya, jadi tidak membosankan. Kalau misalkan ke luar negeri kan sudah pasti sudah banyak ya konten seperti itu, sudah ada yang membuat. Nah kalau untuk yang pergi ke kampung-kampung atau ke gunung itu biasanya jarang ada yang melakukan. Nah itu salah satu konten yang bagus menurut saya yang bisa dibuat seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir dari Cihui lagi nih, ada Cihui_Cikai. Ini pertanyaannya sangat lucu sekali. Apakah perbedaan PSBB dan Persib Bandung? Kalau PSBB kan sudah saya jelaskan tadi ya, PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Kalau Persib itu kan klub sepak bola. Terus apa hubungannya PSBB sama Persib? Kalau hubungannya, kalau PSBB kan itu pembatasan sosial, kalau Persib ini kan sepak bola, kenapa dihubungkan seperti itu? Tapi ini sudah terjawab ya pertanyaannya. Jadi ini sudah semua ya guys, semua sudah terjawab. Kemudian tadi juga sudah dibahas PSBB apa dampak positif dan negatifnya apa. Kemudian ketika menghadapi PSBB itu harus bagaimana. Nah kesimpulannya, jadi kita langsung ke kesimpulan. Ketika kita menghadapi PSBB, sebetulnya jangan terlalu panik atau jangan terlalu banyak berpikir, ini pasti begini, ini pasti begitu. Tidak perlu seperti itu. Kita santai saja. Yang penting kita tidak stres, menjaga itu kan. Kalau stres nanti suhu badan gitu kan akan naik otomatis kan. Nanti kalau misalkan seperti itu berarti kan nanti ada pemeriksaan suhu, berarti nanti akan diisolasi. Jadi sebetulnya sih harus santai saja, jangan terlalu panik. Kemudian ya jalani saja, itu kan anjuran dari pemerintah. Kemudian kalau anjuran pemerintah itu sudah pasti ada tujuan yang baik ya untuk kita. Jadi kenapa pemerintah membuat PSBB itu karena untuk mencegah atau membatasi membatasi supaya si corona itu tidak menyebar lagi begitu. Jadi dibatasi oleh PSBB itu seperti itu. Jadi kesimpulannya ketika menghadapi PSBB santai saja, jangan terlalu panik, jalani saja anjuran dari pemerintah. Oke guys, di sini saya ada satu pesan yang akan disampaikan kepada kalian semua, semoga bermanfaat. When you feel like giving up, remember why you held on for so long in the first place. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow IG saya di sini di Ahmad_Sidik15. Kemudian jangan lupa subscribe ya. Kemudian like, share, and comment. Oke, bye bye. Kamsahamnida.